Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andriani, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan karakter seorang bidan mengenai sopan santun. Yang pertama yaitu pengertian dari sopan santun. Sopan santun adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain melalui tutur kata, perilaku, serta tindakan yang sesuai dengan norma sosial, budaya, dan etika profesi. Bagi seorang bidan, sopan santun merupakan salah satu aspek utama dalam pelayanan kebidanan karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, kepercayaan, dan kepuasan pasien. Pentingnya sopan santun dalam praktek kebidanan yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Sikap ramah dan santun membuat pasien merasa dihargai. Jadi yang paling utama yaitu menerapkan sopan santun itu membangun kepercayaan terhadap pasien. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai seorang bidan. Komunikasi yang baik akan memudahkan pasien dalam memahami informasi kesehatan. Yang ketiga yaitu mengurangi kecemasan pada pasien. Pasien terutama ibu hamil atau bersalin lebih tenang jika mendapatkan perlakuan yang sopan. Cerminan profesionalisme. Bidan dengan etika sopan santun tinggi akan dipandang lebih profesional. Jelas ya. Yang terakhir yaitu mendukung hubungan kerja tim. Membiasakan sopan santun juga memperkuat kerjasama antara tenaga kesehatan. Jadi bukan cuman kita bidan dengan pasien, tapi begitupun juga dengan teman sejawat atau satu tim. Sopan santun tersendiri itu bisa menguatkan kerjasama antara tim. Kemudian ada bentuk-bentuk sopan santun bidan. Yang pertama itu dalam berbicara, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak kasar dan penuh empati. Yang kedua yaitu menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Yang ketiga yaitu mendengarkan keluhan pasien dengan sabar tanpa memotong pembicaraan. Terus dalam bersikap, bentuk-bentuknya itu yang kedua dalam bersikap, menunjukkan sikap yang ramah, tenang, dan menghargai privasi pasien. Yang kedua yaitu menghormati budaya, adat, dan keyakinan pasien. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan latar belakang pasien. Jadi dia tidak membeda-bedakan mau itu kalangan bawah, mau itu kalangan menengah, atau bahkan kalangan atas, tetap kita samaratakan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian dalam memberikan pelayanan ya, yang pertama itu menjelaskan prosedur medis dengan jelas sebelum dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan pelayanan, kita terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien pelayanan apa yang akan dia dapat, manfaatnya, serta efek sampingnya, seperti contohnya memaparkan macam-macam KB. Jadi pasien sudah terpapar gitu sebelum melakukan tindakan, atau sebelum melakukan tindakan bisa dilakukan dengan inform konsen. Terus yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan informasi pasien. Nah, terus yang keempat yaitu strategi pengembangan karakter sopan santun pada bidan. Yang pertama yaitu pelatihan komunikasi efektif. Melatih bidan untuk berbicara jelas, ramah, dan empatik. Kemudian yang kedua yaitu pembiasaan etika profesi, yaitu menerapkan kode etik bidan dalam keseharian. Yang ketiga yaitu refleksi diri. Refleksi diri ini seperti kita mengevaluasi cara berinteraksi dengan pasien setelah praktek. Yang keempat yaitu role model, mencontoh perilaku sopan dari senior atau mentor yang profesional ya. Misalkan ada senior kita yang santun, yang intinya sopan santunnya baik lah ya, kita bisa mencontohnya gitu. Yang kelima yaitu penerapan sopan santun dalam praktek kebidanan.
Yang pertama yaitu menyapa pasien dengan senyum. Seperti contohnya, selamat pagi ibu, saya dengan bidan Putri, ada yang bisa saya bantu. Nah seperti itu, baiknya diusahakan setiap pasien datang etikanya seperti itu. Jadi disapa dulu ketika pasien datang, baru kita tanyakan keluhannya. Yang kedua yaitu mengucapkan terima kasih setelah pasien menjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan. Seperti contohnya, ibu maaf, apakah saya boleh melakukan pemeriksaan perut sekarang? Atau ibu boleh dilakukan pemeriksaannya sekarang, apakah sudah siap? Seperti itu. Kemudian menutup percakapan dengan ramah, seperti terima kasih sudah datang, semoga sehat selalu. Seperti itu. Oke. Sepertinya cukup sekian ya pemaparan saya tentang sopan santun sebagai seorang bidan. Kesimpulannya, sopan santun merupakan karakter yang penting yang harus dimiliki seorang bidan. Dengan bersikap sopan dan menghargai pasien, bidan tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan membangun hubungan yang baik dengan pasien serta keluarganya. Jadi intinya seperti itu. Sebisa mungkin kita utamakan sopan santun dalam memulai pelayanan, dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.